Selamat siang Dewan Juri yang terhormat. Saya sebagai pembicara pertama tim oposisi akan menunjukkan mengapa kami menolak mosi ini dan percaya bahwa memberikan wewenang kepada sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat tetap perlu dipertahankan. Pendirian saya dalam perdebatan kali ini cukup sederhana dengan dua pendirian. Yang pertama, sekolah perlu tetap diberikan hak untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat, tetapi bukan sebagai bentuk pembiaran atau pengusiran semata, tapi ini adalah sebagai proses kontrol, proteksi, dan langkah sistematis dalam menjaga kualitas pendidikan dan keamanan lingkungan belajar. Lalu yang kedua, tugas sekolah bukanlah hanya soal mendidik, tetapi juga melindungi seluruh ekosistem pendidikan agar berjalan tetap kondusif, aman, dan layak dijalani oleh seluruh peserta didik maupun tenaga didik. Sebelum masuk ke dalam poin argumentasi saya, izinkan saya menyampaikan beberapa bidasan dari argumen yang coba dibangun oleh tim pemerintah, tapi adalah sebuah konsep kesalahan berpikir. Yang pertama, argumentasi mereka hanyalah berorientasi kepada siswa yang melakukan pelanggaran berat. Faktanya, mereka adalah pelaku penyimpangan sosial atau pelanggar dari tata tertib ataupun bahkan pelaku tindakan kriminal. Dalam kondisi seperti ini, yang kita harusnya prioritaskan adalah sang korban. Korban butuh lingkungan yang aman, tetapi mereka tidak bahas itu. Lalu dari sisi guru, mereka tidak membahas dari sudut pandang guru, padahal guru adalah aktor yang berperan penting dalam kondisi ini. Guru dipaksa menangani siswa dengan perilaku ekstrim, tetapi tanpa dukungan memadai, dan sadari guru adalah tenaga pendidik, bukan tenaga rehabilitasi profesional. Tapi pada akhirnya mereka lah yang akan disalahkan karena tidak berhasil mengubah pola perilaku dari siswa yang melakukan pelanggaran. Lalu yang kedua, mereka bilang siswa yang dikeluarkan akan otomatis kehilangan masa depan. Tapi kita lihat di luar sekolah formal masih banyak jalur pendidikan non formal seperti PKBM, sekolah khusus, dan rehabilitasi yang memang dirancang untuk menangani situasi ekstrim seperti ini. Dan sadari bahwa ijazah formal tidak harus diperoleh dari sekolah umum. Mereka bisa mengambil program paket misalnya. Lalu saya rasa masa depan yang hancur bukan karena dikeluarkan dari sekolah semena-mena, tapi tidak ada sistem lanjutan dari kasus mereka. Mereka tidak memperoleh lingkungan yang proporsional ataupun tenaga rehabilitasi yang memang bidangnya. Lalu saya rasa pemerintah tidak bisa semena-mena membebani sekolah dengan fungsi yang bukan miliknya. Lalu yang ketiga, pengeluaran siswa otomatis akan meningkatkan pengangguran. Saya rasa ini terlalu sederhana karena tim pemerintah menyederhanakan konsep pengangguran. Mari kita jujur, pengangguran adalah peristiwa yang kompleks. Penyebab pengangguran justru lebih kompleks, yaitu seperti karena struktur ekonomi yang timpang, seperti kebijakan ketenagakerjaan yang cenderung problematik. Dan jika siswa dengan riwayat pelanggaran berat tidak dikeluarkan ataupun tetap dipertahankan, apakah itu akan menjamin mereka akan langsung dapat kerja setelah lulus? Mereka akan terjerumus dalam pelaku tindakan kriminal lagi, dan itu akan menjadi siklus berulang karena mereka tidak mendapatkan proses rehabilitasi yang proporsional. Justru itu akan membentuk generasi yang tidak punya batasan etika juri, karena tidak dari sekolah pun tidak ada sanksi tegas untuk mereka. Lalu yang keempat, pemerintah mengasumsikan sekolah sebagai rumah kedua dan harus selalu membina. Sadari, kami tidak akan bantah kalau misalnya pembinaan itu tidak penting. Pembinaan itu penting, tapi sampai sejauh mana sekolah bisa membina jika pelanggaran tersebut mengancam keselamatan siswa lain. Padahal sekolah adalah lembaga pendidikan, bukan pusat rehabilitasi resmi ataupun psikiatri. Memaksakan semua tanggung jawab pembinaan kepada sekolah adalah beban struktural yang tidak rasional. Situasi terburuknya adalah bila siswa yang melakukan perundungan atau memakai narkoba dipertahankan tanpa mekanisme pemisahan, justru akan membuat sekolah menjadi lingkungan yang tidak aman, tidak sehat, dan tidak layak untuk mayoritas siswa lain. Artinya, satu pelanggar bisa mengorbankan potensi siswa lainnya. Sadari, pola pikir yang akan coba kami bangun adalah korbankan satu pelanggar dengan alternatif solusi lain. Lindungi korban dengan pemisahan pelanggar, lalu kedua aktor tersebut akan terjaga masa depannya. Lalu masuk dalam argumentasi saya. Ada 4 argumentasi. Yang pertama, sekolah butuh wewenang disipliner demi melindungi siswa lain. Setiap kebijakan pendidikan harusnya berangkat dari prinsip keamanan kolektif. Ketika siswa melakukan tindakan menyakiti atau merugikan orang lain, maka tanggung jawab pertama yang seharusnya sekolah ambil adalah memastikan bahwa kejadian itu tidak akan terulang lagi. Maka dari itu kami tidak menganggap mengeluarkan siswa dari sekolah atau adalah sebagai tindakan pengusiran, tetapi ini adalah tindakan perlindungan siswa yang menjadi korban. Lalu yang kedua, pemindahan bukanlah akhir dari pendidikan, tapi awal rehabilitasi yang sesuai. Kami tim oposisi percaya setiap anak bisa berubah, tapi perubahan itu justru butuh pendekatan yang tepat sasaran. Jika seorang siswa menggunakan narkoba atau melakukan tindakan pelecehan seksual, maka pendekatan pembinaan di sekolah tidaklah memadai. Yang mereka butuhkan adalah pemindahan ke jalur pendidikan alternatif dengan dukungan psikolog ataupun tenaga ahli, dengan struktur rehabilitasi yang jelas sambil diarahkan ke sekolah khusus.
Dan pada akhirnya jika mereka tetap dipertahankan di sekolah umum, itu akan jadi proses yang buang-buang waktu. Karena banyak dari mereka akhirnya akan drop out juga karena nggak bisa ngejar materi yang terus jalan, ataupun sebagian dari mereka memang nggak kompeten di dunia pendidikan. Lalu mereka nggak fokus ke pemilihan diri karena padatnya aktivitas sekolah. Lalu mereka merasa dimarginalisasikan karena dianggap siswa bermasalah, tapi tetap dipaksakan ada di dalam sistem yang tidak memberikan mereka ruang untuk penyembuhan. Ini tidak akan terjadi di dunia oposisi karena kita justru akan memisahkan dulu mereka dari tekanan lingkungan sekolah, lalu memberikan ruang aman dan waktu khusus untuk benar-benar fokus pada rehabilitasi dirinya lewat lembaga khusus yang akan bekerja sama dengan sekolah. Lalu argumentasi yang ketiga, tidak ada jaminan bahwa retensi siswa akan menyelesaikan masalah. Tim pemerintah datang dengan asumsi bahwa jika mengeluarkan siswa dari sekolah, masa depan mereka akan hancur, tapi mereka nggak bahas bahwa tidak ada garansi mempertahankan mereka tetap di sekolah mereka akan otomatis berubah. Kami rasa justru sebaliknya, tidak ada kontrol tegas justru memperbesar resiko pelanggaran berulang. Mari kita bandingkan dua skenario. Di sisi kami, siswa dikeluarkan tetapi diarahkan jalur pembinaan khusus dan mereka tetap memperoleh ijazah resmi dan juga rehabilitasi. Tetapi di sisi mereka tetap dipertahankan tapi tidak ada sanksi tegas maupun rehabilitasi. Pertanyaannya, siapakah yang mungkin akan benar-benar berubah dan meningkatkan kualitas dirinya? Lalu yang keempat, sekolah bukanlah alat cuci tangan untuk negara. Kami ingin menjawab narasi yang mereka bawakan bahwa mengeluarkan siswa dari sekolah merupakan bentuk negara lepas tangan. Justru kami rasa sebaliknya, dengan memberikan ruang sanksi, sekolah dapat kerjasama dengan lembaga lain seperti dinas sosial, pusat rehabilitasi, ataupun sekolah khusus. Ini bukan soal membuang, tetapi mendistribusikan peran sesuai kapasitasnya. Saya rasa sekolah tidak bisa jadi satu-satunya aktor yang dipaksa menyelesaikan semua bentuk kerusakan sosial. Jadi kalau misalnya tim pemerintah mengklaim bahwa pengeluaran siswa adalah bentuk ketidakadilan, kami justru melihat sebaliknya. Ia adalah bentuk keadilan kolektif bagi siswa lain yang ingin belajar dengan aman. Ia adalah bentuk penanganan proporsional yang realistis untuk kasus-kasus berat. Ia adalah bentuk distribusi peran negara yang fungsional, di mana siswa pelanggar bisa diproses oleh lembaga yang memang mempunyai kemampuan untuk menangani mereka. Kami bangga berdiri sebagai tim oposisi karena kami percaya membiarkan pelanggaran berat tanpa ada sanksi dan rehabilitasi yang proporsional bukanlah bentuk kasih sayang, melainkan bentuk abai terhadap masa depan pendidikan itu sendiri. Terima kasih.